Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal Faris Yombing. Saya dari program studi mesin otomotif. Saya di sini akan menjelaskan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang material teknik. Baiklah, saya akan menjelaskan langsung ke materinya. Baiklah, ini hasil saya. Langsung saja saya akan masuk ke materinya. Sebelumnya, kita harus tahu tentang itu material. Material adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka material teknik adalah material yang digunakan untuk menyusun sebuah benda dan digunakan untuk perkayasan dan perancangan di bidang teknik. Selain itu, material ini ada yang namanya klasifikasi material. Berdasarkan sumber material, dibagi atas dua macam, yaitu material organik dan material anorganik. Material organik adalah material yang bersumber dari alam berupa makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan langsung tanpa melalui proses. Contoh, kayu, karet, dan batu bara. Material anorganik adalah material yang bersumber dari alam selain makhluk hidup dan untuk mendapatkannya harus diproses terlebih dahulu. Material anorganik terdiri dari dua, yaitu logam dan logam. Logam atau ferrous metal adalah material yang mempunyai daya hantar listrik yang tinggi dengan sifat konduktor yang baik dan tahan terhadap temperatur tinggi, mempunyai titik didih tinggi, keras, mengkilap, dan tembus cahaya dan dapat deformasi. Logam terdiri dari baja. Baja merupakan logam, unsur penyusun utamanya adalah Fe atau besi dan C karbon dengan kadar karbon antara 0,02% sampai 2,1%. Baja ini terdiri atas baja karbon atau carbon steel. Contoh, plat dan paku. Baja karbon menengah, medium dengan kadar karbon 0,2%. Yang kedua, baja karbon tinggi dengan kadar karbon 0,5%. Contoh, spiral, dawai, dan cetakan tempa. Terus, baja paduan. Baja paduan adalah baja yang diperoleh dari pemaduan dua unsur atau lebih untuk mendapatkan sifat mekanik tertentu yang diinginkan. Contoh, baja tahan karat atau stainless steel, baja perkakas, dan baja tahan gesek. Masuk ke non-logam. Non-logam adalah material dengan titik didih rendah dan bersifat isolator, tidak tahan temperatur yang tinggi, dan sebagian tembus cahaya. Material non-logam ini terdiri dari satu, polimer. Material yang termasuk ke dalam klasifikasi polimer yaitu karet dan plastik. Umumnya, polimer merupakan senyawa organik dengan unsur dasar berupa karbon, oksigen, dan hidrogen. Unsur-unsur tersebut tersusun dalam bentuk rantai sehingga memiliki ukuran molekul yang besar. Polimer merupakan gabungan monomer-monomer yang membentuk rantai hidrokarbon yang terdiri dari 1. Termoplastik. Termoplastik merupakan polimer dengan rantai karbon lurus, tidak tahan temperatur tinggi, dan berkekuatan rendah. Contoh plastik. Terus, termosetting. Termosetting merupakan polimer dengan rantai hidrokarbon bercabang, tahan terhadap temperatur tinggi, dan mempunyai stabilitas yang tinggi. Contoh PVC dan melamin. Terus, elastomer. Elastomer merupakan polimer yang mempunyai tingkat elastis yang tinggi dan rantai karbon berbentuk jala. Contoh karet alam. Yang kedua, komposit. Komposit merupakan perpaduan dua unsur yang terdiri dari matriks dan fiber yang masih memiliki sifat fiber sebagai penguat dan matriks sebagai pengikat. Yang ketiga itu keramik. Keramik merupakan senyawa antara unsur logam dan logam yang memiliki ikatan kovalen atau ionik. Umumnya, senyawa material keramik berada dalam bentuk senyawa oksida, nitrida, karbida. Beberapa material yang termasuk ke dalam klasifikasi keramik yaitu gelas atau kaca, semen, dan keramik yang terbuat dari lempung. Material keramik umumnya isolator, panas, dan listrik. Tahap terhadap suhu tinggi, keras namun getas. Masuk yang
Selain klasifikasi material, ada yang namanya sifat-sifat material. Sifat material ini adalah material yang digunakan dalam industri sangat banyak. Masing-masing material memiliki ciri-ciri berbeda yang sering disebut dengan sifat material. Pemilihan dan penggunaan material untuk sebuah produk umumnya berdasarkan sifat dari material tersebut. Sifat material dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, antara lain fisik, mekanis, teknologi, kimia, dan lain sebagainya. Masuk ke sifat fisik. Sifat fisik merupakan kemampuan suatu bahan atau material yang ditinjau dari sifat-sifat fisiknya. Sifat yang dapat dilihat atau tampak langsung dari suatu bahan atau material. Sifat fisik ini relatif tidak dapat dirubah. Terus sifat termal. Kenaikan temperatur pada saat akan menaikkan getaran atom yang mengakibatkan ekspansi termal kisi, sehingga terjadi perubahan dimensi, perubahan volume dengan berubahnya temperatur berperan penting dalam proses metalurgi seperti pengecoran dan pelakuan panas. Sifat listrik sifat listrik dari material adalah konduvitas, koefisien temperatur dari tahanan, kekuatan elektrik, resistivitas, dan lainnya sebagiannya. Terus sifat magnetik. Sifat magnetik ini dapat dibedakan menjadi dua tipe, diantaranya yaitu diamagnetik, itu tolak menolak dengan daerah magnet. Yang kedua, paramagnetik, yaitu tarik menarik dengan daerah magnet. Terus sifat mekanis. Kemampuan suatu bahan atau material dalam menerima beban mekanis, baik beban statis maupun beban dinamis. Contoh, ketangguhan, kelelahan, kekerasan, ketahanan mulur, kekuatan tarik, dan lain sebagainya. Terdapat acuan dan sifat mekanis yang menentukan spesifikasi standar material tersebut. Data tersebut diperoleh dengan uji mekanis sesuai standar yang ditentukan. Data tersebut hanya berlaku pada kondisi yang disebutkan. Bila material telah mengalami perlakuan tertentu, sifat mekanisnya dapat berubah. Beberapa standar spesifikasi yang biasa digunakan antara lain yaitu ISO, terus JS, IC, dan DIN. Terus sifat teknologi merupakan kemampuan suatu bahan atau material untuk diproses lanjut atau dilakukan proses pengerjaan permesinan. Contoh, mampu mesin, mampu las, mampu cor, mampu dibentuk, mampu dikeraskan, dan lain sebagainya. Terus sifat kimia, ketahanan suatu bahan atau material terhadap lingkungan terutama dari sifat asam basa, contoh ketahanan terhadap karat, ketahanan terhadap panas atau beracun. Terus sifat logam. Sebelumnya telah dibahas pergolongan sifat-sifat sebuah material baik untuk logam maupun non-logam. Selain sifatnya, ada yang namanya struktur material. Struktur material merupakan pengaturan atau susunan dari elemen-elemen di dalam material atau bahan tersebut. Tinjauan struktur material dibedakan atas struktur subatonik, ditinjau dari susunan elektron dengan inti. Terus level atom ditinjau dari pengaturan atom-atom molekul satu sama lain. Terus mikroskopik ditinjau dari kumpulan grup-grup atom. Terus makroskopik ditinjau dari struktur yang bisa dilihat dengan mata telanjang atau langsung. Oke, mungkin sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.